belanja mingguan di Finlandia. Jadi kali ini episodenya agak berbeda karena yang belanja bukan aku, tapi suamiku yang lagi hari ini tugasnya belanja. Dan di sini sudah ada listnya. Dan ini listnya kayaknya panjang juga. Dan apa aja yang dia beli di belanja mingguan kita kali ini. Yuk langsung aja kita unboxing apa aja isi dari 2 tasnya aja. Jadi semua ini tadi dari Prisma, salah satu supermarket yang ada di Finlandia, yang biasa aku juga ke sana dan yang biasa aku pakai kartu itu. Di episode sebelumnya atau di vlog sebelumnya aku udah bilang kalau kita pergi ke supermarket itu karena kita bakalan dapat bonus di sana. Teman-teman bisa cek di videoku sebelumnya apa itunya. Jadi hari ini adalah hari spesial Naisten Päivä atau a Women's Day, International Women's Day gitu. Dan suamiku beli ini. Kata dia nggak mau beli kembang yang sekali langsung mati, jadi dia beli kembang yang ada apa namanya ini, ada potnya kayak gini. Jadi paling nggak hidup lebih lama ya. Nanti juga akhirnya aku matiin juga sih sepertinya. Jadi di sini ada listnya, belanjanya semua, dan teman-teman bisa tebak nanti berapa sih habisnya untuk belanjaan kita. Yuk langsung aja kita buka dari yang pertama. Kayaknya dia langsung beli chips. Jadi kita taruh yang untuk masuk ke dalam lemari biasa kita taruh di kanan, dan untuk yang masuk kulkas kita taruh di kiri. Oke? Chips. Coklat. Kenapa kamu beli coklat? Naisten päivä. Jadi ini alasannya Naisten Päivä atau Women's Day. Walaupun aku nggak suka makan coklat, kayaknya buat diri dia sendiri. Terus ini sabun-sabunan. Ini Molto Comfort. Jadi kalau di Finlandia itu beli semua yang wadahnya gede kayak gini, harganya jauh lebih murah daripada kita beli yang wadahnya kecil-kecil gitu. Jadi kayak harganya untuk 2 liter itu jauh lebih murah yang gede kayak gini daripada kita beli 1 literan 2 bungkus, 2 botol gitu ya. Jadi aku bilangnya harus beli yang gede-gede biar hemat. Di sini ada lilin. Harga lilin di sini berapa ya? Kita cek harga lilin. 1,5 euro. Lilin ini di sini harganya sekitar 1,5 euro atau 20 ribuan. Karena anakku mau ulang tahun minggu ini, jadi aku minta dia beli. Mister Tihan. Ini ada multivitamin kayak gini. Tadi aku bilangnya beli vitamin A, cuman dia beli yang macam-macam. Nggak apa-apa lah ya, sama aja. Ini ada facial foam gitu buat aku, dan ini ada cleansing milk. Kayaknya ini buat aku. Nih loh. Ini ada peralatan untuk perempuan. Terus ini ada hard topping. Jadi ini kayak es krim gitu. Ini nggak ada dalam list ya. Jadi kalau laki-laki belanja itu kayaknya nggak ada dalam list, dimasukin sendiri. Terus ini ada sabun cuci. Hi Nina. Nina, you are not allowed to be here because there is some surprise. Iska, where did you buy this? Was it from Prisma? Yes. Jadi ini kayak centelan buat lampu gitu. Jadi dia beli ini. Kita mau pasang lampu di kamarnya Nina. Terus tadi tuh aku bilang beli di toko lain, cuman kayaknya di Prisma aja ada. Ini ada permen Skittles. Nggak boleh keras-keras karena ini sebenarnya mau aku kasih anakku karena dia mau ulang tahun. Sebenarnya kita sudah beli kado ulang tahun, cuman kadonya itu dia pilih sendiri. Jadi kayaknya bukan surprise gitu, dan buat surprise-nya ya kita kasih hal-hal yang kecil aja. Terus ini ada taco hot. Jadi ini kayak kita mau bikin tortilla rencananya. Jadi aku minta beli perlengkapan untuk taco ini. Jadi kayak ini, terus kayak gini. Tortilla itu kayak apa ya, sejenis taco wrap gitu ya. Terus ada permen lagi, banyak kan permen.
Ini juga ada taco lagi. Ini ada permen lagi. Banyak banget permennya. Ini ada jalapeno. Ini apa sih, kayak jalapeno ini juga perlengkapan untuk kita bikin taco. Habis. Jadi kita lihat nanti berapa sih habisnya belanja kita. Dan ini ada toilet paper. Kalau di Finlandia itu kita memang seringnya pakai toilet paper atau pakai tisu roll ya. Kalau di Indonesia mungkin tisu roll ini biasa kita temukan di warung-warung tenda dan di atas meja. Jadi kalau di Finlandia itu tisu roll kayak gini ya, dipakainya di toilet, nggak di warung makan. Dan kalau kita beli dalam bungkus gede kayak gini, yang di sini isinya ada 16 biji ya. Ini harganya jauh lebih murah, dan di sini bagusnya tengahan tisunya ini dia itu bisa dimasukkan ke dalam WC. Jadi kalau tisu kayak gini di Finlandia itu bisa langsung dimasukkan ke dalam WC dan di flush di situ, atau langsung itu tuh terdekomposisi di dalamnya, nggak tahu lah apa artinya. Tapi kalau di Indonesia yang aku tahu sih juga kalau bisa jangan dimasukkan ke dalam WC gitu ya. Mungkin memang bahannya beda, tapi kalau di Finlandia kita nggak perlu masukkan tisu ini setelah dipakai di WC, kita masukkan aja ke dalam situ. Kalau di Indonesia yang aku tahu jangan buang tisu ke WC ya, mungkin beda tisunya. Terus ini ada salad. Di sini salad ini harganya mungkin sekitar 1 euroan lebih gitu, atau sekitar 15 ribuan lebih. Kita masukkan sini karena kita mau masukkan ke kulkas. Seperti biasa, ini kesukaan anakku kayak yogurt gitu, dan ini kesukaanku kayak porridge yang biasa aku pakai buat sarapan. Dan ini ada yang XXL, ini kayaknya lebih gede ya. Jadi ini ukuran yang normal, ini yang XXL karena kita di rumah biasa rebutan siapa yang makan ini. Jadi kayaknya dia mau makan berdiri dia sendiri, tapi lihat aja siapa yang duluan makan kan. Terus ada ini kacang, karena di video-videoku sebelumnya aku juga udah sharing kalau kita biasa beli kacang karena ini baik untuk anak-anak, untuk kebutuhan nutrisinya, kayak gitu katanya. Ini ada tasnya yang sebenarnya kita itu tadi aku udah siapin 3 tas, tapi ternyata dia hanya pakai 2 tas, jadi kita bawa pulang lagi. Dan seperti yang aku bilang juga di video-videoku sebelumnya tentang belanja mingguan di Finlandia, kenapa kita harus bawa sendiri, karena selain harganya lebih hemat, jadi kita juga nggak banyak beli plastik dan ngebuangnya kayak gitu aja. Jadi ini adalah salah satu contoh kita agar untuk save the world dari plastik. Dan ini namanya pahtoleipä atau kalau di sini roti itu yang asin-asin kayak gini. Kalau roti manis biasanya kita namain pula. Kalau di Indonesia mungkin namanya roti manis ya. Jadi ini kita biasa pakai untuk sarapan anakku. Dan kita masukkan langsung aja ke sini. Ini masih sama dengan yang ini tadi, tapi beda merek. Yang ini rainbow, harganya lebih murah, dan yang ini namanya apa ya mereknya? Ini mereknya Risi Frutti. Kayaknya hampir mirip rasanya menurutku. Dan ini ada suolatiku atau kayak pretzel gitu ya. Ups. Ini ada kayak jajanan. Jadi ada 2. Jadi aku tadi memang pesan, kalau di Finlandia itu kan biasanya anak-anak makan permen hari Sabtu aja, tapi di keluargaku itu boleh asal jumlahnya nggak banyak-banyak banget. Ini banyak permen karena ini untuk kayak hadiah buat nyenengin dia gitu ya, karena memang dia udah dapet hadiah ulang tahun, jadi kayaknya pas hari H gitu nggak enak kali ya, nggak dapet apa-apa ya, cuman untuk formalitas aja. Terus ini namanya ruisleipä. Orang Finlandia suka banget makan ini, kayak ini ruis itu kayak rye gitu ya, gandum hitam, dan ini memang banyak nutrisinya. Jadi ini bagus juga buat kesehatan kalau kita makan leipä atau roti. Jadi orang Finlandia suka makan ini.
Kalau malam-malam lapar mereka nggak makan Indomie, tapi makannya leita atau roti kayak gini. Nanti dibikin sandwich yang di situ mereka biasanya taruh margarin atau butter gitu. Terus mereka nanti kasih apa ya namanya, kayak chicken ham atau ham-ham yang lainnya, baik dari chicken, ayam, kalkun, atau dari daging sapi atau dari daging babi gitu. Dan biasanya mereka juga makan pakai gusto atau cheese. Ini masih ada lagi kayak apa namanya, yogurt. Di sini ada kopi kesukaanku. Jadi Nescafe ini kayak 3 in 1 itu rasanya hampir mirip sama Nescafe Indonesia, karena biasanya kalau di rumahku kita pakai mesin kopi kayak yang di belakang itu. Cuman aku kurang, akhir-akhir ini kayaknya kalau minum itu aku tuh kayak nggak enak gitu rasanya, kayak jantung berdebar-debar kayak gitu. Jadi aku balik lagi ke kopi kayak gini. Ini namanya Pika Kaki yang kayak 3 in 1 kayak gitu. Di sini ya rasanya hampir mirip kayak yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu dijelaskan ya. Ini masih ada lagi. Ini kita punya mascarpone. Jadi mascarpone ini aku mau bikin cake buat ulang tahun anakku. Jadi orang Finlandia itu memang sering bikin cake-nya itu sendiri ya, nggak beli jadi kayak mungkin bisa pesen di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia pesen yang murah, apa yang macem-macem gitu kan, nggak mahal-mahal banget kayak di sini. Cuman kalau di sini itu mahal banget, dan kalau bikin sendiri itu sepertinya lebih hemat dan bisa dibikin sesuai kemauan kita gitu. Ini kita masukkan kulkas. Ini tortilla wrap yang kita mau bikin taco. Ada 2. Ini ada jamur. Jamur di sini kayaknya harganya €1.50 ya, atau sekitar 20 ribuan lebih dikit gitu. Kalau nggak salah sih, nanti kita cek aja berapa hasilnya semua. Ini peruna jauho, kalau orang Finlandia itu banyak yang pakai ini buat bikin dessert. Dan ini menurutku fungsinya hampir sama kayak tepung tapioka gitu yang mengentalkan. Jadi kalau aku bikin misalnya sapi lada hitam gitu, aku biasa pakai ini, nggak perlu pakai tapioka. Masih yogurt, tapi rasanya beda. Ini ada kebab kesukaan kita sebenarnya, gampang masaknya dan enak rasanya. Jadi kita mau bikin kebab aja kadang. Dan di sini ada 2 macam. Aku lupa yang mana. Yang satu harganya €3.99, yang satu €2.99. Jadi dua-duanya menurutku rasanya sama. Nggak tahu kenapa harganya bisa beda banget, walaupun isinya nggak terlalu beda banget ya. Dan €4 itu sekitar 60 ribuan, dan €3 itu sekitar 45 ribuan. Jadi harganya ya sekitar 50 ribuan gitu udah dapat mas kebab. Kita taruh sini dulu. Ini ada brokoli. Di sini harganya brokoli, kita lihat aja. Ini harganya 89 sen atau mungkin sekitar 12 ribuan. Jadi kapan tuh aku lihat temanku di Facebook katanya harganya itu berapa ratus ribu gitu di Indonesia di supermarket. Dan di sini harganya nggak sampai 15 ribu. Jadi ini juga ini impor dari Spanyol. Jadi memang harganya jauh lebih murah daripada yang produk Finland asli. Biasanya sih kayak gitu. Ini ada mangga. Jadi mangganya di sini itu modelnya kayak gini. Mungkin ini impor juga dari Spanyol juga kayaknya. Kayak gini dan agak keras. Tapi anak-anak suka ini. Dan ini mangga sekilonya harganya di sini €2.59 atau 2,5 euro atau mungkin sekitar 40 ribuan gitu 1 kilonya. Dan ini tadi 1,2 kilo dapat 3 biji. Jadi ini harganya €3.15. Jadi satu bijinya mungkin sekitar 15 ribuan lebih ya. Buat mangga doang. Metik aja di tetangga ya. Nah ini namanya bispikierma atau mungkin single cream ya kalau di Indonesia. Jadi kita mau bikin cake. Kalau sempat besok bikin videonya, kalau sempat. Kalau enggak ya nggak masalah. Dan ini nanti aku mau bikin sama ini. Kita bikin cake buat ulang tahun anakku.
Ini namanya di bahasa Finlandia porkkana atau carrot atau wortel. Dan di sini mungkin harganya nggak sampai 1 euro atau nggak sampai 15.000. Volume please. Ini namanya kurkum atau ketimun. Di sini harganya sekitar 1 euro untuk 1 kilonya. Jadi sekitar 15.000 untuk 1 kilonya. Jadi lumayan murah atau mahal. Dan di sini ada gambarnya bendera Finlandia. Jadi biasanya kalau yang ada benderanya kayak gini ini produk dalam negeri gitu. Dan wajar kalau harganya lebih mahal. Dan ini harganya 1 biji kayak gini karena 1 kilonya sekitar 15 ribuan. Jadi ini sekitar 46 euro atau sekitar mungkin 7 ribuan 8 ribuan gitu ya. Ini ada salati juusto atau cheese atau juusto itu keju buat salad. Jadi kita mau bikin tortillanya nanti pakai ini. Ini namanya peruna atau peruna atau kentang yang di sini harganya 1,39 euro per kilo. Jadi ini kita ngiloin sendiri dan di sini 1 kilo 1,7 kilo dan harganya sekitar 2,45 euro 45 sen yang mungkin sekitar 40 ribuan gitu untuk satu banyak ini. Dan orang Finlandia itu banyak lebih suka makan peruna atau potato atau kentang kayak gini daripada makan rice atau risi. Jadi itulah kenapa aku lebih punya kayak gini. Dan kemarin di videoku yang sebelumnya aku sudah sharing kalau kita beli risi atau rice atau nasi atau beras sebanyak 5 kilo yang itu bakalan mungkin bisa lebih dari sebulan. Jadi kita biasa makan kentang, kita biasa makan juga tortilla kayak gini, ini sebagai pengganti karbohidratnya kayak gini. Kita juga bisa makan beras atau nasi. Kita juga makan pasta. Jadi kayak karbohidrat kayak gitu yang memang kita sering makan untuk makan siang sama untuk makan malam biasanya. Dan biasanya aku masak itu cuma 1 kali selama 1 hari, yaitu pas kita mau makan malam atau sore gitu aku masak. Dan nanti makan siang itu biasanya kita bikin bekal dari masak makan malam yang hari sebelumnya. Jadi dimasukkan ke kulkas, udah dipakai siap untuk bekal. Dan kalau pagi itu kita biasa makan roti atau makan pie, risi piraka, atau kita makan sesuatu yang gampang kayak sereal kayak gitu. Dan banana. Jadi banana ini kayaknya tiap aku belanja mingguan pasti ada. Dan juga nanti pertengahan minggu itu kadang aku juga harus ke shop atau ke toko atau ke supermarket buat beli banana atau pisang kayak gini, karena anakku cowok itu kayaknya penggila banana atau penggila pisang. Dan di sini harganya itu 1,5 euro atau mungkin sekitar 20 ribuan gitu untuk 1 kilonya. Jadi di sini pisang itu kalau di supermarket ya dikiloin kayak gitu. Dan mungkin di Indonesia di supermarket sama juga kali ya dikiloin. Dan ini ada yogurt lagi tapi beda rasanya. Dan ini masih ada lagi yang aku tadi sebenarnya beli 2. Jadi ini udah semua habis juga. Ini tasnya bisa kita simpan untuk belanja berikutnya. Dan berapa totalnya untuk semua ini? Jadi kita cek ya. Dan totalnya habis sekitar 96 euro 21 sen atau sekitar 1,5 juta. Dan di sini memang nggak ada lauknya yang kayak daging-dagingan gitu, karena teman-teman kalau bisa lihat di videoku yang sebelumnya aku udah punya banyak lauk-lauk yang memang daging-dagingan yang aku simpen di dalam freezer. Dan biasanya memang aku kadang beli yang fresh, kadang juga beli yang sudah beberapa minggu kemarin dan aku masukin ke freezer karena lebih gampang kayak gitu. Dan kita juga punya banyak daging mus atau daging rusa yang memang kita dapat dari tahun sebelumnya dari hasil berburu. Jadi aku nggak beli banyak daging-dagingan. Oke, jadi demikianlah video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, memberikan gambaran gimana sih biaya hidup di Finlandia. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bye.